Selamat sore menjelang malam. Bagaimana nih yang udah buka puasa? Sudah semua ya untuk buka puasanya? Sebelum kita memulai acara tasyakur dan buka bersama, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti Tirta Karma Senjaya mengatakan pihaknya menargetkan transaksi aset kripto Indonesia akan kembali setidaknya pada posisi yang sama pada 2021. Hal tersebut juga didukung oleh momentum halving day. Transaksi kripto itu seperti kurva U, transaksi 2022 dan 2023 sudah turun, jadi 2024 seharusnya bisa naik. Kata Tirta dalam Indonesia Crypto Outlook 2024 oleh toko kripto beberapa waktu lalu. Lalu tentang Gemoy Coin, Widi Amanasto, CEO Gemoy Coin yang dulunya Dirut Jakpro dan Direktur Bisnis PT Telkom Properti serta jebolan S3 Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti yang berfokus membahas disertasi tentang digital ekonomi serta pernah mengenyam pendidikan master pada Data Communication Engineering di Lincoln University, Inggris terus giat memantau perkembangan investasi kripto. Penting kita pahami, kripto hanya salah satu pemanfaatan teknologi blockchain yang kebetulan menjadi fokus perhatian semua orang, karena nilai transaksinya besar dan partisipasi ekosistem didominasi oleh investasi karena ada opportunity untuk mendapatkan keuntungan. Kata Widi Amanasto, CEO Gemoy Coin. Padahal pemanfaatan teknologi blockchain itu sangat luas sekali dan Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan teknologi blockchain. Indonesia memiliki tools yang sama seperti developer blockchain di seluruh dunia dan kita mempunyai objek yang sangat diverse dan lengkap. Saya optimistis dengan perkembangan teknologi blockchain di Indonesia, salah satunya respons yang sangat positif pada gelaran acara pra-launching Gemoy Coin yang menarik tingginya animo masyarakat. Untuk memberikan santunan untuk para anak-anak dari panti asuhan. Dan anak-anak mohon berkenan berdiri dan berbaris dengan rapi. Salah gue salah tadi. Salah gue. Ini lagi santunan lagi. Sama gue salah, sorry Pri. Oke, smart, rapi, 1, 2, 1, senyum. Nah, thank you. Spriting kali. Hah? Mas bro, sendirian loh Supri. Enggak, maksudnya berdua pada sini tinggal. Ya tuh, dari panti. Muhammad. Dari Panti Asuhan Darul Quran. Baik, acara selanjutnya yaitu acara sambutan yang pertama sambutan dari Bapak. Pemirsa, lalu tentang Indodax, CMO Stephen dan CEO Widi Amanasto juga mengingatkan pernyataan CEO Indodax Oscar Darmawan yang memprediksi nilai transaksi aset kripto sepanjang 2024 akan terus bertambah dan melampaui capaian pada 2023, melihat sedang masifnya perkembangan kripto di Indonesia. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah yang kita hormati serta kita banggakan perwakilan dari partai saya, Pak Arif Usman, telah hadir bersama
Adanya halving ini dapat menarik peningkatan minat dalam investasi kripto, sejalan dengan pola perilaku masyarakat yang dinamis dan cenderung mengikuti perkembangan teknologi. Ujar Oscar, tak hanya populasi yang memadai. Oscar juga mengatakan dukungan dari regulator juga sangat mempengaruhi perkembangan dan peningkatan aset kripto di Indonesia. Sebagai penutup, CEO Gemoy Coin memerintahkan jajaran manajemennya untuk secara serius segera menyiapkan langkah taktis dan strategisnya masuk ke Indodax dan Bapepti sehingga semua pihak akan merasa aman dan nyaman dan tetap mengikuti regulasi yang pemerintah tetapkan. Hal ini dikatak Widi akibat melihat respon pasar dan animo masyarakat yang dalam waktu 6 hari saja berhasil sold out ludes untuk presale di harga dolar pukul 0.1 sehingga acara di Nube 9 Senin kemarin malah menjadi ajang sit sell di harga $0.03 setelah ditutup pada pukul 23.59. Ramadan kali ini ada yang menarik mengenai gotak. Ini sebuah hal yang sebenarnya bagi saya adalah suatu rahmat yang tidak terhingga. Kenapa demikian? Ya suatu sunatullah. Kalau kita hidup dalam bangsa yang beragam, banyak suku bangsa, agama, ras dan budayanya, ya tentunya hal-hal seperti ini akan dilaksanakan oleh siapapun. Saya ini lahir dan besar dari lingkungan provinsi Bali, di Bali itu kan minoritas, tapi tidak merasa minoritas dan di rumahnya juga tidak Bali. Mengapa demikian? Karena rasa saling asik dan asuh antar warga, antar masyarakat kebesaran kita sebagai bangsa Indonesia yang diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita hadir mewarnai berbagai perbedaan. Maka kalau kita melihat dalam flyer kita menggunakan bahasa bahwa keberagaman adalah rahmat, serta 2024 menginginkan keberlanjutan. Kenapa keberlanjutan? Karena hanya Pak Presiden Joko Widodo yang mampu memberikan rasa nyaman kepada seluruh lapisan elemen masyarakat. Saya mau cerita sedikit dua menjadi kasus kembali. Kasus kembali yang pada saat itu terjadi di Bali. Yang mana pada saat itu polisi dan saya hadir itu ke TKP pada saat kita ada tangan, jadi kedua istri itu saya melihat apa yang sebenarnya masalahnya, namun tidak lupa pada saat itu terjadi keributan yang hampir menjadi seperti Ambon pada saat itu, karena dianggap bahwa Islam ini dipukul rata, bahwa yang melakukan pengeboman itu adalah Islam. Tapi ternyata yang melakukan pengeboman itu adalah jaringan internasional. Nah, ini yang harus menjadi pembeda. Terkadang ada penyuluh-penyuluh yang menunjukkan atau menginginkan perpecahan dalam bangsa kita, termasuk pasca pilpres ini. Kita ini melihat ada upaya dari kelompok yang ingin memecah belah bangsa. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus tetap kuat, saling berpegang tangan, bahwa kita di sini bersama-sama, Foxing selalu menekankan persatuan dan kesatuan adalah masa depan bangsa. Maka di hadapan kita saat ini itu ada Indra, ada Alan Martini, ada kaki dengan kawan-kawan kita harus berpegangan tangan mewujudkan persatuan. Maka saya selalu sampaikan sejak beberapa bulan lalu tidak ada perpecahan pasca penetapan pemilihan. Yang ada persatuan, kita kembali kepada
Pancasila sebagai dasar pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Semangat! Maka oleh sebab itu, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, mewujudkan kemajemukan, mari bersama-sama kita sebagai agen dalam menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama jangan mau dipecah pasca pemilihan umum. Kita meyakini bahwa kemenangan Bapak Prabowo Gibran akan merangkul semua elemen. Berkaca pada saat saya memahami berbagai dinamika, saya yakin Mas Gibran adalah sosok yang pantas untuk diperhitungkan ke depannya. Saya cerita sedikit, mungkin agak sedikit panjang karena ini mau Idul Fitri, jadi nanti tinggal minta maaf aja kalau kelamaan saya berbicara kan. Saya ini kebetulan juga pernah mondok di pesantren Al-Mu'min Ngeruki yang berada di Solo, Pak. Dan saya menikah dengan orang Solo, jatuh cinta dengan orang Solo dan segala macamnya. Tapi yang menjadi poin adalah Solo itu pernah masuk ke dalam kota merah atau kota yang paling banyak masalah radikalisme dan intoleransi. Namun yang terjadi ketika seorang, saya cerita dulu, ketika Pak Jokowi telah selesai menjadi wali kota dan menjadi gubernur lalu menjadi presiden, digantikan oleh Pak Efik Rudi. Ada permasalahan agak serius sedikit, adanya bentuk menyerupai salib itu. Padahal tidak menyerupai salib, lalu di demo, lalu negara harus mengganti. Itu menjadi kerugian negara karena harus mengganti ornamen itu kan. Lalu ketika Gibran hadir, yang menarik 2 minggu atau 3 minggu pasca Gibran dilantik, ada kejadian penghancuran makam. Kasus ini adalah kasus yang bukan pertama, tapi ini adalah kasus yang sudah berkali-kali di Kota Solo. Tapi ketika ada penghancuran makam itu, Gibran hadir, Pak. Lalu menutup sekolah yang menjadi sarang pengajaran atau yang diajarkannya masalah intoleransi, tapi dibina anak-anaknya. Nah, hal inilah yang menjadi titik tekan ke depan untuk mewujudkan Indonesia maju. Kenapa? Karena keberagaman yang menguatkan, karena persatuan akan menghantarkan kita di kemajuan untuk mewujudkan Indonesia maju. Yang kedua, pada saat Mas Wali atau Mas Gibran menjadi wali kota, Solo konsisten selama 3 tahun ini menyelenggarakan semua kegiatan, Pak. Jadi Bung Rafin, meskipun Bung Rafin ini minoritas di Republik ini, tapi tenang, di Surakarta itu tetap dilaksanakan sebuah upacara agama sama, Pak. Mau Idul Fitri yang masyarakatnya sebanyak 87% di Solo, maupun Natal yang masyarakatnya 11%, maupun Imlek yang masyarakatnya hanya 0,6%. Bahkan acara Waisak Buddha, Pak, yang walaupun masyarakatnya hanya 0,2% itu, Pak. Itu kalau dikumpulin satu RT mungkin segitu masyarakatnya. Tapi tetap dilaksanakan di Kota Solo. Inilah indahnya keberagaman. Dan saya yakini ke depan acara-acara seperti ini akan nasional. Karena apa? Mas Gibran telah menjadi pemimpin bangsa negara Indonesia. Maka jadi bersamaan dengan itu, kemenangan ini harus menjadi sebuah monumen bersejarah, bukan sebuah sikap sombong, sikap takabur, tapi menjadi sebuah sikap untuk bersama-sama kita turun. Karena apa? Adanya lintas generasi yang memimpin bangsa Indonesia. Maka yang muda bersiap-siap untuk berkontribusi nyata, entah di bidang apapun. Seperti yang saya diajarkan oleh Bang Hoki, untuk terus mengawal masalah isu-isu kebudayaan. Ya, kita bersama-sama bagaimana melihat masalah kebudayaan bangsa yang saya rasa bukan hal yang sederhana berbicara kebudayaan. Karena kalau kita berbicara agama, ada instrumen kebudayaan, kita bicara soal bahkan sains, Pak. Dalam hal sains ada juga norma-norma budaya yang masuk, ataupun budaya dengan sains tidak bisa dipisahkan. Hal inilah yang menjadi sebuah dasar untuk kita mewujudkan sebuah kemajuan bangsa dengan berbagai instrumen. Insya Allah ketika nanti pasca putusan MK, dan tadi saya sempat menonton sedikit MK, hakim menteri dipanggil, Pak, saya agak-agak takut. Ternyata semua menteri solid, Pak. Solid bahwa Pak Jokowi benar-benar melakukan pemerintahan dengan baik tanpa adanya memihak, bahwa kalau sudah kalah ya sudah kalah. Karena kita dalam leluhur kita itu selalu mengatakan siap menang, siap kalah, siap berjuang lagi,
Walaupun agak hampir lowbat Pak. Biasanya kalau merah itu 15% itu baterai lowbat. Nah kalau 16% ini kan hampir lowbat. Nah meskipun agak ada ketidakterimaan masalah lowbat ini, tetaplah kita bersatu memegang masa depan bangsa. Saya yakin Pak Ganjar dan Pak Anies punya tempat sendiri, meskipun tidak di pemerintahan, menjadi oposisi yang baik-baik saja. Mungkin ada itu yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir Sahib sebagai Ketua DPP Foksi. Untuk sambutan yang kedua yaitu kepada yang terhormat Bapak Arief Budiman sebagai perwakilan dari DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir, Pak Sekjen atas undangan malam ini, juga Pak Hoki dan teman-teman semua. Sebuah kebanggaan bisa hadir bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur kita atas kemenangan Prabowo Gibran. Kemenangan Prabowo Gibran ini adalah kemenangan kubu nasionalis, kemenangan kelompok yang pro dengan toleransi, dengan keberagaman. Karena keduanya merupakan simbol tokoh nasional, tokoh yang peduli, yang pro pada isu-isu keberagaman. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disebutkan oleh Cak Nasir tadi tentang pentingnya kita untuk merawat keberagaman Indonesia. Dulu ketika almarhum Cak Nur pergi meninggal dunia, saya sedih. Bagaimana nasib Indonesia ke depan? Ketika Gus Dur meninggal dunia juga, pikiran saya langsung berpikir, bagaimana nasib Indonesia? Bagaimana nasib keberagaman Indonesia? Demikian juga ketika Buya Shafi'i meninggalkan kita semua. Pertanyaan yang sama juga selalu muncul. Tapi pada perjalanan waktu, saya bertemu dengan anak-anak muda yang mewarisi semangat-semangat mereka ini. Saya bertemu dengan Cak Nasir, ngobrol singkat aja dari obrolan tadi saya sudah bisa menangkap apinya ada di mana. Jadi orang yang sangat kita butuhkan, seorang anak muda yang punya background sebagai seorang sapi bisa menjelaskan dengan baik tentang doktrin Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, supaya kita bisa selamat negara Indonesia, tetap bersatu, tetap hidup dalam keberagaman. Solidaritas. Jadi sekali lagi malam ini adalah malam syukuran kita atas kemenangan kaum nasionalis, kaum Islam moderat, kelompok yang menginginkan persatuan Indonesia atau Indonesia itu didirikan di atas penghormatan, di atas keberagaman. Dan ini juga merupakan salah satu nilai penting bagi Partai Solidaritas Indonesia. Sejak awal kami percaya bahwa Indonesia ini didirikan dan harus dan merupakan hasil kerjasama di antara seluruh kelompok masyarakat. Tidak boleh ada perbedaan pada kelompok. Sekali lagi selamat. Ini kemenangan kita semua. Ini kemenangan Foksi juga yang berjuang. Saya tahu berjuang sejak awal untuk memenangkan ini. Sekali lagi bulan Ramadan ini adalah bulan yang berkah. Hanya satu putaran. Kebayang kalau 2 putaran, kita sekarang masih kampanye. Alhamdulillah sekarang 1 putaran dan kemenangannya kemenangan yang tebal. Jadi legitimasinya kuat. Kurang lebih begitu pengantar dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Budiman. Untuk yang selanjutnya, sambutan kepada yang terhormat Bapak Hoki Sitongkir. Mohon berkenan untuk memberikan sambutan. Ya, silakan.
Aku telepon Linda. Soalnya masuk break. ISD. Iya. Sebentar sensitivity apa yang harus saya pegang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Voksi Di sana ada siapa aja di Cak Nasir, juga perwakilan DPSI dan mungkin ada beberapa lain. Semangat yang dari kata Ketua Voksi akan menjadi pemimpin. Amin. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan izinnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk berbuka puasa. Untuk berbuka puasa bersama. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Arief ya. Ini adalah satu Ramadan yang luar biasa berkahnya buat kita karena kita bukan hanya menjalankan ibadah puasa, beri kesempatan untuk dalam bulan Ramadan, tapi juga kita bisa sekalian bertasyukur dengan kemenangan Prabowo Gibran dan pemilu yang berhasil dengan damai aman, pemilu terbesar di dunia. Pemilu terbesar yang pernah ada di dunia yang modern yang dijalankan dalam waktu 1 hari. Itu berjalan dengan aman, lancar. Kalaupun ada sekarang proses-prosesnya, itu semuanya masih dalam koridor konstitusi, damai dan ya kita mungkin akan menunggu nanti habis di hari kemenangan kita mendengar putusan Mahkamah Konstitusi. Yang jelas kami selama masa kampanye kebetulan kami teman-teman tim ada di sini bersama-sama dengan Ketua Voksi itu kita benar-benar merasakan ketegangan lawan gitu. Masa pilpres, mulai dari masa pencalonan, khususnya pencalonan Pak Wali, sekarang Pak Wakil Presiden terpilih Gibran Raka, sampai kemudian dicalonkan dan kemudian berkampanye. Kita juga melihat dan menyaksikan ini teman-teman Voksi dan seluruh jajaran Voksi harus bangga punya ketua seperti Canan Serial. Turun ke bawah bukan hanya sekedar pimpinan di lapangan, tapi memang benar-benar turun ke bawah. Apa namanya, kami sini termasuk saksi hidup lah, lihat sendiri terbaik dinamikanya waktu itu. Dan yang paling indah lagi saya kira adalah ketika tadi juga kita dengarkan dari Mas Arief dan Nasir tentang pentingnya keberagaman. Dan kemenangan kita ini sebenarnya adalah bukan hanya kemenangan seperti kata Pak Prabowo kan sambutan. Ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran saja, ini kemenangan Indonesia. Jadi semua orang memang saatnya sekarang untuk bergembira bersama. Ini saatnya bergembira, apa namanya, bahwa kita sudah sama-sama merayakan kemenangan. Walaupun nggak bisa menang pilpres, menang di bulan puasa. Itu Pak Arief. Jadi apa namanya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga dalam suasana yang penuh berkah ini kita sama-sama berdoa agar bangsa kita tetap dalam suasana yang damai, maju, dan makin terang jika kita nanti akan melihat Indonesia emas tahun 2025. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ngapain Bang? Baik, terima kasih kepada Bapak Hoki Sitompir atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya itu adalah pembagian kerajinan tangan dari anak-anak santri. Pembagian tangannya
Iya betul. Sama Bang Arif. Oh, Bapak diwakilkan dengan Bapak Hoki dan Bapak Arif. Iya rasa marah yang paling pojokan ada di laptop. Tadi kan sudah lebih aja. Ngomong. Jadi izin Bang, salah satu visi misi Foxy itu ada di santri leadership dan santripreneur Bang. Nah ini adalah kerajinan tangan dari santri-santri di Jawa Tengah Bang. Nah ini yang kita berikan kepada Bang Budi juga Bang Arif. Nah ini artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah salam ini adalah arti dari keberagaman, mendoakan keselamatan itu untuk berbagai kalangan, dan juga salam kita yang mati aja kita salamin Bang, apalagi hanya berbeda semuanya. Jadi ini khusus saya ini untuk Bang Hoki Situnggil, mohon diterima Bang. Kalau yang satu lagi ini buat Bang Arif. Kenapa Mekah? Mekah ini harus jadi pembelajaran buat kita Bang. Karena awal kejahiliahan itu adanya di Mekah. Maka kita kalau melihat Mekah ini jangan sampai Indonesia menjadi negara jahiliyah. Dan karena juga Mekah ini memberikan banyak keberkahan dan karomah, bahkan saat ini sebagai pusat peradaban ya. Semoga Indonesia ke depannya menjadi pusat peradaban, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih Bang. Jadi semua santri 100% yang buat Bang. Mereka butuh bareng dong. Oh udah selesai ya? Gimana? 5? Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih semuanya. Ada. Hah? Ada. Udah datang. Suruh masuk aja. Yang sudah membagikan karya tangan dari anak-anak panti asuhan. Ini untuk sambutannya dilanjutkan lagi kepada yang terhormat kepada Bapak Raino Panjaitan. Sebentar masih ini. Lanjut aja tutupan. Oke baik. Dan untuk acara tasyakuran dan buka bersama atas kemenangan Prabowo Gibran ini sudah selesai. Mari kita mengucapkan alhamdulillah hirobbil alamin. So kita juga selalu diberikan kesehatan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk doa penutupnya kita baca doa asli, doa dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bang, ini Bang. Ini Foxy. Kita udah makan dulu. Pindah planet jadi kayak macam. Baik, selamat datang Bapak Raino Panjaitan. Untuk berkenan maju ke depan untuk tausiah. Ketua DPP Foxy. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Ini nunggu dari tadi. LC. Pembina Foxy. Pertekatkan. Baik, pembina Foxy. Beri tepuk tangan untuk Bapak Raino Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah kadang-kadang saya mikir-mikir kalau mau datang di bulan Tum Nasir ini.
baru datang udah langsung dikerjain kita soalnya. Yang saya hormati ada di sini Bang Hoki Sikongkir, tepuk tangan buat beliau karena selama ini yang guide Bang Hoki. Yang saya hormati perwakilan dari DPP PSI, tepuk tangan yang meriah. Insya Allah 2020 masuk Senayan. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum Foxy yang selama ini support kita juga. Tidak banyak yang saya mau sampaikan. Alhamdulillah kita sudah melewati masa kampanye yang cukup dinamis, tapi cukup baik kita bisa melalui bersama-sama, dan sudah ditetapkan atau diumumkan oleh KPU sebagai pemenangnya adalah Prabowo dan Gibran Raka. Walaupun memang kita harus hargai dan hormati juga ada dari kubu lain tetap melakukan tuntutan-tuntutan hukum, itu biarkan berjalan sampai dengan ada putusan. Tapi kita patut syukuri bahwasanya kita sudah memiliki pemimpin yang selama ini juga kita dukung luar biasa dengan program-programnya. Dan itu yang paling penting buat kita bersama, sama-sama kita tahu bahwasanya kita ini ke depan harus mengedepankan entrepreneur, terutama dari kalangan santri. Nah, ini penting. Kenapa begitu? Karena di Indonesia ini baru 3,4% saja entrepreneurnya. Dari kalangan milenial baru 1,65%. Nah, ke depan kita lah yang harus agresif dan terus mengawal program-program dari pemerintahan yang baru terpilih Prabowo Gibran. Kemarin juga sempat disampaikan di Pandawa 5, ayo kita kawal mengenai program-program pemberian makan siang gratis ke sekolah-sekolah maupun pesantren, begitu juga susu gratis, karena ini akan meningkatkan stimulus jangka pendek. Ini akan menggeliatkan perekonomian rakyat ini. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Bukan, dan kemarin juga ditekankan, bukan kita mencari proyek, tidak. Tapi kita pastikan ini berjalan dengan baik program ini, karena ini sangat baik sekali untuk anak-anak bangsa kita ke depan. Kenapa? Karena kita harus tahu sama-sama bahwasannya average IQ Indonesia itu masih 78,49. Jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Nah, ini penting. Sehingga bantuan untuk ibu hamil, ya, ini akan melepaskan anak-anak kita dari stunting. Begitu mereka tumbuh kembang, diberikan asupan gizi minimal 1/3 saja, karena kan cuma makan siang, minimal 1/3 saja, diasup kalorinya, dan baik itu proteinnya, karbonya maupun dari sisi lemaknya pas. Nah, ini akan meningkatkan kita punya average IQ, dan ini sudah dilakukan di banyak negara dan berhasil. Ini yang sekarang sedang di-study. Nah, dari sisi perekonomiannya ini akan menghidupkan banyak UMKM sampai dengan pelosok negeri kita. Lagi-lagi, nah ini terus diminta oleh ketumnya ini, tuntut terus ketumnya supaya bisa berkontribusi kita dalam pengembangan tersebut. Ya, sehingga kita ke depan jauh lebih baik, jauh lebih sejahtera, dan rakyatnya juga makmur. Benar, uang bukan segalanya, tapi faktanya hari ini segala apapun itu butuh uang. Benar, uang bukan berarti bahagia. Punya uang aja belum tentu bahagia, tapi nggak punya. Jadi jangan sampai terjebak dalam mindset yang salah. Ada teman-teman di santri, di pesantren atau di forum komunikasi pesantren ini. Karena dulu saya juga nyantri 3 tahun, jadi saya tahu persis juga kehidupan di pesantren. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan. Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Lagi-lagi jangan sampai.
kita hanya jadi penonton. Tuntut ketua umumnya bikin program-program melek investasi, bikin program-program melek untuk how to build your own business, bagaimana cara memulai bisnis. Minta sama ketua umumnya, Bung Nasir, jangan cuma jadi ketua umum ya, pokoknya keluar. Tuntut terus. Dan saya yakin ya, ketua umum Fox ini bukan kaleng-kaleng. Masuk. Karena saya berinteraksi selama kampanye, saya sudah melihat apa beliau punya pergerakan untuk bekerja juga sangat fokus dan komitmen. Itu yang paling penting dimiliki sama seorang pemimpin. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu karena ada cenderamata dari ketua kami, Bapak Nasir. Ini UMKM santri. Insya Allah kedepannya dikembangkan oleh Bang Riyadi Panjaitan. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih untuk Bapak Hobi Cekangkir dan Bapak Nasir. Untuk acaranya sudah selesai dan terima kasih untuk semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga nanti lebarannya juga ceria, ketemu dengan keluarga, anak keluarga, dan yang mudik selamat sampai tujuan, sampai pulang ke Jakarta lagi juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tadi digituin. Saya digituin tadi. Tiba-tiba saya oke banget tadi ini. Udah selesai nih. Terima kasih adik-adik. Udah bilang banget. Ya tetap kan pembina ini kan harus mewarnai polisi.